Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Siregar, NIM 2210300032. Nah, di sini saya ingin menjelaskan pengertian dari politik, yang dimana politik ini bagian dari ruang lingkup analisis politik yang terdapat seperti ada ilmu politik, dasar politik, dan makna sosial politik. Nah, di sini saya menjelaskan yang pertama tentang ilmu politik. Secara harfiah, ilmu politik dari kata ilmu dan politik. Ilmu adalah pengetahuan yang tersusun sistematis berdasarkan fakta, dapat dibuktikan kebenarannya, serta bersifat universal. Sedangkan kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni polis, yang berarti negara, dan taia, yang berarti urusan. Nah, di mana urusan ini dalam negara kota di Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan, kebaikan. Sedangkan menurut Aristoteles dalam hidupnya, politik yang berkembang di Yunani kala itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antar individu yang satu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama dalam perkembangannya. Nah, para ilmuwan politik juga menafsirkan politik secara berbeda-beda sehingga varian definisinya memperkaya pemikiran tentang politik. Nah, ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan. Secara umum, ilmu politik ialah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan baik sesama warga negara, antar warga negara dan negara, maupun hubungan sesama negara. Yang menjadi pusat kajiannya adalah upaya untuk memperoleh kekuasaan, usaha mempertahankan kekuasaan, penggunaan kekuasaan tersebut, juga bagaimana dapat menghambat penggunaan kekuasaan yang lainnya. Nah, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politikis atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Di sini juga saya ingin menjelaskan konsep dasar ilmu politik, yang dimana konsep dasar ilmu politik itu yang pertama ialah kekuasaan dalam suatu negara. Yang kedua itu kedaulatan dalam suatu negara. Yang ketiga, kontrol sosial antar masyarakat. Yang keempat, negara berdaulat. Yang kelima, pemerintah yang berdaulat. Yang keenam, legitimasi kekuasaan. Yang ketujuh, oposisi legislatif. Yang kedelapan, sistem politik dalam negara. Yang kesembilan, demokrasi dalam menjalankan pemerintah. Yang kesepuluh, pemilihan umum dalam melaksanakannya. Yang kesebelas, partai politik sebagai bentuk aspirasi masyarakat. Nah, di sini ada 4 ciri sistem politik yang dapat membedakan politik dengan sistem yang lainnya. Yang pertama yaitu kita harus dapat mengidentifikasi sistem politik untuk dapat membedakannya dengan yang lainnya. Dalam identifikasi ini setidaknya ada 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu unit-unit dalam sistem politik dan pembatasan. Dalam politik, unitnya berupa tindakan politik. Adapun mengenai pembatasan ini perlu diperhatikan ketika kita membicarakan sistem politik dengan lingkungan. Sedangkan yang kedua itu ada input dan output. Untuk dapat menjamin bekerjanya sistem politik, diperlukan input yang rutin tetap ajeng. Tanpa adanya input, secara sistem politik tidak akan berjalan. Tanpa output, kita tidak akan dapat mengidentifikasi pekerjaan yang telah dihasilkan oleh sistem politik. Yang ketiga, diferensiasi dalam sistem politik. Sebagaimana dalam tubuh manusia, kita tidak akan menemukan suatu unit mengerjakan hal yang sama dalam waktu yang sama pula. Anggota dalam sistem politik ini paling mengenal pembagian kerja minimal memberikan suatu struktur tempat berlangsungnya kegiatan tersebut. Dalam politik, kita akan menemukan beragam tindakan politik dengan perannya masing-masing. Misalnya seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, sampai dengan kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Nah, yang keempat itu integritas dalam sistem.
yang dimana integritas dalam sistem politik ini sebagai salah satu usaha untuk mengatur kekuatan-kekuatan dan kegiatan-kegiatan dalam sistem politik. Nah, integritas dalam sistem politik ini dimungkinkan oleh adanya kesadaran dari anggota sistem politik untuk menjaga keberadaan dari sistem politik itu sendiri, sehingga muncul suatu mekanisme yang bisa mengintegrasikan bahkan memaksa para anggotanya untuk bekerja sama walaupun dalam kadar yang minimal, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang otoritatif. Nah, yang ketiga itu makna analisis politik, di mana analisis bermakna suatu kegiatan memisahkan secara abstrak atau konkret suatu objek studi penelitian ke dalam bagian-bagian unsur pokoknya menjadi berupa indikator-indikator agar dapat dikaji. Nah, yaitu adapun indikatornya itu yaitu yang pertama sifat-sifatnya, yang kedua hubungan kaitan antar bagian itu, dan yang ketiga itu hubungan kaitan antar bagian dan keseluruhannya. Nah, politik juga sebagaimana dapat kita ketahui yang dimana politik ini tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan karena keduanya itu saling berkaitan dalam pengaturan masyarakat. Nah, kekuasaan ini menciptakan struktur dan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan publik, sementara politik adalah proses untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan tersebut. Nah, dalam konteks ini, individu atau kelompok yang terlihat dalam politik umumnya memiliki tujuan yang mencapai kekuasaan baik secara pribadi maupun kelembagaan. Selain itu, oligarki kekuasaan seringkali memanipulasi hukum untuk kepentingan mereka, menunjukkan bahwa kekuasaan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam politik. Sekian penjelasan dari saya mengenai analisis politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.